Polri, apa kabar ya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ibda Almira Sabira dalam podcast Polri Presisi. Dan kali ini kita akan membahas seputar korupsi. Tahun 2022 yang lalu Sobat Polri pasti sempat mendengar begitu banyak sekali pemberitaan yang menghebohkan. Salah satunya adalah pembentukan Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri yang diisi oleh 44 anggota ex-KPK. Nah, seperti apa sebetulnya pembentukan Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ini dan kapan terbentuknya, apa saja tugasnya, kita akan membahasnya lebih lengkap. Sudah ada di sini Bapak Heri Murianto selaku Kasatgas. Pak, halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada Wakasatgasnya Sobat Polri, yakni Bapak Novel Baswedan. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, Kabar alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Ya. Gimana Pak lihat Humas Polri sekarang Pak? Tambah keren, tambah bagus. Tambah keren, tambah bagus ya Pak ya. Ini nanti kita akan membahas lebih dalam Pak. Mungkin Sobat Polri di sana masih ada yang belum paham tentang pembentukan Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Nah ini Pak, mungkin mulai dari Pak Heri Murianto dulu Bapak izin. Siap. Ini pembentukan Satgasus ini kapan Pak? Oke. Tahun berapa dan bulan apa gitu Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Murianto. Memang di awal tahun lalu 2022, sekitar 18 Januari 2022, Kapolri mengeluarkan surat perintah terkait pembentukan Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kami kebetulan dalam surat perintah tersebut saya ditunjuk sebagai kepala satuan tugasnya dan wakilnya Mas Novel Baswedan. Itu jadi kapan dibentuknya ya 18 Januari 2022. Itu sprintnya ya Pak ya, sprint garis miring ya. 121 garis miring 1 Betul garis miring sekali. ops titik 2 tahun 2022. Ya. Berarti ini Satgasus ini di bawah Bapak Kapolri langsung. Iya betul sekali. Gitu ya Pak. Nah ini untuk selanjutnya Pak Novel, siapa saja tim yang terlibat? Gini, semuanya dari ex-KPK. Jadi kenapa kok demikian? Jadi di tahun sebelumnya, bulan Oktober ya Pak Heri ya? Ya, itu Berarti 2021 sebelumnya. 2021 ya, itu bulan Oktober kami kan karena suatu hal yang nggak penting juga dibahas di sini gitu ya. Itu kami keluar dari KPK. Terus kemudian Pak Kapolri berbincang tentang kebutuhan dari Polri untuk membentuk satuan kerja atau bidang tugas lah, belum sampai satuan kerja untuk kegiatan pencegahan korupsi. Kenapa? Karena kan si satuan kerja Polri untuk bidang pencegahan itu kalau kejahatan atau tidak pidana itu adanya Baharkam. Baharkam itu lebih ke blue collar crime. Untuk white collar crime itu belum ada. Nah, karena kami kemudian punya banyak bidang keahlian yang ex KPK dan Pak Kapolri merasa bahwa Polri ada kebutuhan untuk membentuk itu, maka kita diundang, kita diajak bagaimana kalau bisa membawa bidang kerja tadi, karena kita punya banyak keahlian untuk terkait dengan membangun unit kerja pencegahan tindak pidana korupsi yang itu bisa dilakukan di kementerian lembaga dan banyak hal lain. Dan akhirnya kami pandang ini suatu kontribusi yang luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi, dan tentunya Pak Kapolri ketika mengambil peran itu ini menunjukkan bahwa Polri ingin punya kontribusi lebih besar lagi dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini pencegahan. Kenapa pencegahan itu penting? Kita bisa tahu bahwa korupsi itu besar sekali dampaknya. Kerugiannya sangat luar biasa. Dan mencegah itu jauh lebih efisien. Kalau sudah kejadian korupsi pasti kan situasinya, damage-nya ada, kerusakannya ada. Dan kerugiannya pasti belum tentu bisa terpulihkan. Tapi kalau pencegahan itu upayanya pasti akan jauh lebih baik. Dan sekarang kita sudah melakukan hal-hal itu, memulailah sekaligus membentuk tata cara kerja, bangun SOP, terus bagaimana sih polanya gitu kan. Awal-awal sih kagok, tapi lama-lama sudah terbiasa. Apalagi ada ahlinya, ada Pak Heri. Iya, betul. Nah ini Pak Heri, sempat ada yang mengatakan bahwa apakah ini overlapping begitu Pak dengan di Tipikor, karena kan di Barreskrim pun sudah ada begitu. Sempat banyak sekali pengamat ataupun netizen juga yang mengatakan nih apakah tidak tumpang tindih tugasnya atau bagaimana, dan ruang lingkupnya sebetulnya selain kementerian lembaga apa saja Pak, silakan. Oke.
Jadi kalau tumpang tindih saya pikir enggak ya, karena beda arahnya juga kan. Kalau kita tahu kan, kalau pemberantasan korupsi itu kan ada pencegahan dan penindakan. Nah kalau di Tipikor itu Bareskrim dalam hal ini itu lebih mengarah ke arah penindakan. Nah kami arahnya ke pencegahan. Nah seperti tadi yang disampaikan Mas Novel, memang dari awal kami juga diminta oleh Pak Kapolri coba tolong rumuskan lah. Dan itu memang bukan hal yang mudah merumuskan sesuatu yang rasanya di Indonesia pun belum ada. Iya, baru ini ya Pak. Baru ini. Nah kami kalau penindakan kan platformnya jelas ya. Di KPK tuh ada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Nah kalau pencegahan mau dibikin seperti apa? Nah itu kami memang tim kami semuanya dari Satgasus itu coba meramu, menyusun. Alhamdulillah kita sudah buatkan, termasuk tadi sampaikan Mas Novel, standar operating procedure-nya juga sudah dibuat. Dan ini tidak hanya kami buat, tapi juga kami sudah praktekkan. Jadi dalam setahun kemarin itu kami tanda kutip sebetulnya masih dalam coba-coba, ini rumusan kita masih valid nggak, bisa nggak diterapkan gitu. Nah, alhamdulillah berjalan dan tahun ini juga rasanya pendekatan yang kita gunakan itu masih valid. Jadi tadi sesuai dengan pertanyaan, itu overlap enggak? Saya pikir malah justru kalau koordinasi tentu ya pasti ya kan, untuk koordinasi dengan Tipikor karena kita juga harus berkoordinasi dan perlu juga diketahui Dirtipikor juga ikut sebetulnya dalam Satgasus, dia sebagai selaku pengarah. Jadi ya Dirtipikor dan Wadirnya juga ikut, jadi ya koordinasi akan tercipta dengan sendirinya karena dia juga ikut involved dalam kegiatan Satgasus. Itu Mbak. Berarti ini kolaborasi ya Pak antara Tipikor dan juga Satgasus ini. Kemudian di ruang lingkupnya Pak, apakah hanya di sekitar kementerian lembaga atau bahkan bisa memeriksa yang lainnya begitu Pak? Tadi kalimatnya apa bisa meriksa? Kami nggak meriksa ya. Beda. Kita nggak meriksa. Kita tidak hanya di kementerian lembaga, ya kita bisa nanti lebar lagi kan ke pemerintah daerah, itu perlu juga karena kan di situ juga di mana intinya, di mana ada tadi kalau korupsi itu kan terkait dengan keuangan negara, di mana yang masih bersentuhan keuangan negara, termasuk BUMN. Nah nanti insya Allah kita juga bisa masuk ke arah sana. Tapi ya step by step lah. Sementara ini masih banyak kita berkecimpung di kementerian lembaga ya. BUMN dan pemerintah daerah kita belum sentuh. Tapi pemerintah daerah sedikit banyak sudah sudah menyentuh lah, tapi belum khusus untuk pemerintah daerah. Sudah mulai mengarah ke sana mungkin ya Pak. Nah ini kemudian untuk kewenangannya tersendiri Pak, berarti kan tidak bisa menindak ya Pak seputar pencegahan. Kewenangannya mungkin secara lebih jelas mungkin bisa diceritakan ke Sobat Polri. Nah kewenangan kita sebetulnya pertama tadi kita punya kewenangan untuk melakukan deteksi. Kita punya kewenangan untuk melakukan aksi dan monitoring dan evaluasi, itu kewenangannya. Bagaimana kita melakukannya? Kita cari dengan cara yang lebih soft. Kalau penindakan kan tentunya bisa panggil, periksa, kita enggak. Kembali lagi, beda pencegahan dengan penindakan. Kalau penindakan itu kan bisa memaksa, tapi kalau pencegahan nggak bisa memaksa. Bisanya apa? Mengajak. Karena itu belum terjadi, gitu Pak. Jadi harus mengajak, ayolah, janganlah, gitulah, lebih mencegah kan, mengajak. Nah, kewenangannya jadi sepertinya yang dalam praktik apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan tentunya pasti dari ya koordinasi. Tentu koordinasi lah, kita koordinasikan atau kita kerjasama deh. Nah, itu yang kita, karena kita coba mengajak bukan memaksa gitu. Itu Mbak. Nah ini untuk kolaborasinya Pak dengan di Tipikor tadi Bapak juga menarik sudah involved ke dalamnya begitu Pak. Seperti apa Pak, mungkin bisa diceritakan, kami penasaran. Kalau kolaborasi banyak cara. Yang pertama begini, tentunya ketika Pak Kapolri juga
menempatkan atau menugaskan kepada Dirti Tipikor dan Wadir Tipikor untuk bersama-sama dengan kami, tapi konteksnya nggak langsung melakukan kegiatan ya, tapi lebih kepada pengarah barangkali. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap penindakan perkara korupsi, alangkah baiknya itu ditindaklanjuti juga, diikuti dengan upaya pencegahan. Itu makanya perlu. Sehingga ketika Dirti Tipikor Bareskrim seandainya sedang melakukan penyidikan di suatu kasus perkara korupsi, maka kami akan diinfo untuk kita bisa melakukan langkah-langkah untuk upaya pencegahan di tempat yang sama agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu salah satu kolaborasinya. Tapi tidak sebatas itu juga. Kami juga biasanya ketika kami sudah merancang suatu pola kegiatan, itu kami diskusi dulu. Nah, kalau nanti kemudian pada saat kami melakukan deteksi dan kegiatan-kegiatan lain dalam upaya pencegahan itu menemukan adanya dugaan kejahatan tindak pidana korupsi, maka kami akan info juga ke Dirti Tipikor. Yang Dirti Tipikor barangkali bisa melakukan fungsinya untuk melakukan penindakan dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Dan ketika tadi bicara kewenangan, saya menambahkan sedikit ya. Iya, boleh. Jadi biasanya kan kita selalu bilang kewenangannya apa gitu kan. Iya, banyak yang menanyakan Pak. Iya. Ya, betul. Satgasus pencegahan korupsi bisa dibilang nggak punya kewenangan. Ya kalau cuma datang rapat koordinasi kan semua orang bisa, nggak perlu kewenangan gitu kan Pak ya. Terus datang melakukan pendeteksian dengan melihat data-data yang ada, kan setiap kementerian lembaga punya data terbuka, laporan keuangan, laporan kegiatan. Terus kita bisa lakukan dari hasil riset di beberapa bidang kerja ataupun dari lembaga swadaya masyarakat gitu ya, ataupun laporan-laporan masyarakat. Ataupun yang kita lakukan riset sendiri, itu bisa kita jadikan bahan untuk kemudian kita tidak lanjuti dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk memastikan dan lain-lain, dan kemudian ujungnya adalah kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan sistem. Dan setelah itu kita juga melakukan tugas-tugas monitoring tadi disampaikan Pak Heri. Nah ini yang kita lakukan, dan kembali lagi kami tanpa kewenangan. Makanya kalau manggil nggak mungkin kan. Yang ada kalaupun rapat kita undang rapat kan, semua orang bisa mengundang rapat tanpa kewenangan. Yang diundang pun boleh hadir boleh enggak gitu. Iya, betul. Tapi biasanya begini. Setiap kementerian lembaga itu berkepentingan untuk menjaga agar tidak terjadi korupsi. Pasti betul. Kecuali orang yang kemudian tidak melakukan kewajibannya ya, justru berbuat korupsi. Itu lain soal. Itu suatu keadaan yang nggak normal lah gitu ya. Keadaan normal semua kementerian lembaga itu pasti berkepentingan untuk mencegah korupsi. Ketika kami hadir, pastilah mereka senang, mereka butuh. Bisa jadi mereka kemudian merasa bahwa ada suatu keadaan yang nggak beres gitu, atau suatu kondisi yang dia bisa menduga ada korupsi tapi dia nggak mampu untuk bereskan. Nah, kita bisa bantu. Kita bisa bantu, dan biasanya kita masuk kerjasama dengan kementerian lembaga yang kita masuk. Jadi masuk bukan kita bereskan sendiri, tidak. Kita kerjasama. Tim ya Pak. Semuanya. Tim, dan mereka sendiri pastinya juga ingin mendampingi bersama kita. Jadi bekerja sama, terus kemudian kita berdiskusi, kita melakukan bersama-sama, toh juga ini untuk negara. Gitu poinnya. Betul. Nah ini Pak, saya ada berita, salah satu judul berita ini menarik. Ini tanggal 11 Mei tahun 2023, Polri bentuk tim khusus cegah korupsi di sektor bea dan cukai. Ini Satgasus juga berarti termasuk di dalamnya? Iya. Itu bukan baru dibentuk. Tapi kegiatan itu bagian dari kegiatan yang dilakukan. Jadi bukan baru dibentuk. Karena kalau sekarang ini apa yang sudah kita lakukan, kita melakukan upaya pencegahan korupsi di bea cukai, itu kepabeanan dan cukainya, dua-duanya. Di Kementerian Keuangan kita juga banyak diskusi dengan Itjen Kementerian Keuangan, dengan Inspektorat Bidang Investigasi gitu ya. Terus di perdagangan kita juga banyak membantu kegiatan perdagangan, di perindustrian, di Kementerian Sosial, di Kementerian Pertanian, dan banyak lagi. Pak Heri yang hafal itu. Banyak ya Pak. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Berarti sepanjang 2022 hingga 2023 mungkin Pak, capaian kinerjanya seperti apa Pak, bisa diceritakan? Yang jelas pencegahan itu nggak instan. Ya. Nggak bisa pencegahan itu dilakukan setahun. Nah, justru pencegahan itu ya dampaknya, apalagi kalau mau lihat dampaknya atau outcome-nya kan
bisa dirasakan beberapa tahun kemudian, nggak bisa. Memang dari 2022 kita sudah mulai bekerja, koordinasi dan kerjasama tadi disampaikan oleh Mas Novel, beberapa kementerian lembaga dan beberapa memang di Kementerian Keuangan, di Kementerian Pertanian, di satu lagi di SDM ya. Kalau SDM. Itu kita sudah sampai report ya. Intinya menyampaikan report ke instansi bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikan. Nah itu tentunya nggak hanya sebatas itu kan. Kita juga masih terus melakukan monitoring supaya sampai sejauh mana. Karena tadi kalau rekomendasi kita tidak berdampak, ya artinya kan pencegahan belum jalan. Kita harus terus. Nah itu Mbak. Jadi kalau dilihat kapan capaiannya, ya sementara ini kita baru 3 institusi itu yang sudah kita report, yang lainnya masih jalan. Terus di Kementerian Keuangan walaupun kita sudah menyampaikan report, kami juga masih terus melakukan beberapa kegiatan, termasuk terakhir kemarin kita melakukan kajian bersama, kajian bersama untuk bidang bea cukai. Itu melibatkan PPATK lagi lebih bagus. PPATK juga ya Pak? Bertiga, itu kajian bersama kan. Nah itu artinya masih berlanjut lah. 2023 program-programnya itu masih berlanjut ke 2022 berlanjut ke 2023. Itu Mbak. Masih continue terus ini karena tidak bisa dipastikan ya Pak, butuh waktu setahun atau berapa karena pencegahan ini butuh waktu yang cukup lama. Pencegahan itu kerja panjang. Kerja panjang, tapi ingat justru pencegahan itu yang bisa dioptimalkan untuk mengamankan agar negara tidak rugi dalam jumlah yang sangat besar. Kalau upaya pencegahan itu luar biasa sebenarnya. Penindakan secara teoritis saja, ilmu hukum pidana itu digunakan sebagai ultimum remedium. Artinya kalau segala cara sudah nggak bisa, ya sudahlah. Artinya kalau dablek ya ditindak gitulah kurang lebih. Benar. Jadi dalam perspektif hukum pun secara teoritis, hukum pidana itu berlakunya ultimum remedium. Oleh karena itu perspektif pencegahan ini memang perlu dilakukan dengan cara optimal agar secara teoritisnya begini. Pencegahan itu dilakukan untuk apa sih? Agar orang tidak bisa berbuat korupsi. Kalaupun kita mencapai untuk tidak bisa dilakukan perbuatan korupsi, sulit, paling tidak membuat orang sulit berbuat korupsi. Atau dengan cara menguatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga suatu hari kalau suatu orang siapapun orang masih berani berbuat korupsi, suatu hari pasti ketahuan gitulah kurang lebih. Itulah 3 konsep pencegahan. Sepandai-pandainya tupat melompat akan jatuh juga ya Pak. Tapi kita bikin sistemnya. Iya, tapi ada sistemnya. Ya, jadi kita bikin sistemnya tertentu, tupai sehebat apapun pasti lompatan ketiga jatuh gitu, kurang lebih gitu. Iya betul. Kalaupun sampai susah sekali ya kita sulit untuk berbuat korupsi begitu ya Pak. Betul. Orang tersebut. Contohnya gini. Bikin pohonnya agak jauh-jauh, jadi tupai sehebat-hebat tupai lompat gak akan nyampe gitu kan kurang lebih. Ada sistem yang sudah dibuat kalau Pak. Betul. Berdasarkan sprint yang sudah dikeluarkan Pak, apakah ada target tertentu dari Bapak Kapolri kepada Satgasus yang telah dibentuk mungkin? Setiap kerja pasti loh kita punya target. Nah, target itu memang kalau dari Pak Kapolri tentunya beliau itu menyampaikan ke kita bidang-bidang mana yang harus kita masuki. Nah, target itu kami, saya dan Mas Novel lah intinya yang coba menentukan kepada tim supaya kamu kerja juga ada target dong. Target itu kami dibuat secara internal di tempat-tempat kami. Ya kalau masalah penugasan, setiap penugasan kita targetkan sebulan sekali, 3 bulan sekali harus membuat report ke kami untuk kami sampaikan ke Kapolri. Nah 3 bulan itu kita lihat perkembangannya. Ya kita juga tadi saya bilang kan bisa nggak ditargetkan 1 tahun harus kelar, nggak bisa. Jadi tapi minimal per 3 bulan kami harus melakukan evaluasi. Capaiannya seperti apa, ini seperti apa. Nah nanti kalau memang udah memenuhi, ya udah kita bisa melangkah untuk tadi kan
kami melakukan kegiatan itu ada berapa step ya, deteksi, aksi, monitoring. Ya udah kita melakukan aksi baru. Itu targetnya seperti itu. Jadi jadi kembali lagi target penentuannya tidak dari Kapolri tapi lebih bersifat ke kami yang menentukan supaya tadi tim bekerja ada ukuran, ada capaian yang harus dicapai. Itu. Gini Mira, saya tambahkan soal target. Boleh. Tadi disampaikan Pak Heri lengkap, tapi pada dasarnya target itu yang buat saya dengan Pak Heri yang lebih utama lah. Tapi Pak Kapolri sendiri itu menentukannya area. Contohnya area soal bidang ekonomi, gitu ya, ketahanan pangan atau ketahanan pangan, atau bidang apa, dan itu semua sesuai dengan arah kebijakan Pak Presiden. Kenapa kok nggak bisa dibuat target? Karena begini, beda dengan penindakan. Kalau penindakan harus dibuat target karena sesuatu terukur, ada upaya paksa. Kalau seandainya pencegahan dibuat target, terus kemudian kita nemuin kepala kementerian atau menteri atau dirjennya, terus kemudian dia nggak mau atau resisten, gimana kita mau bisa masuk? Kan kita kan nggak ada kewenangan gitu. Iya, tidak ada Sehingga target tak mungkin dibuat dengan pola yang sama dengan penindakan. Tapi seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, jadi Pak Kapolri pun lebih kepada area mana, terus kita awalnya deteksi dulu, kita temukan problematika di area situ, dan kemudian kita bicarakan dengan kepala kementerian lembaganya, terus kita ajak mereka untuk bersama-sama, karena kepentingan negara kan, kepentingannya dia juga, karena kalau baik prestasi juga buat dia kan gitu kan. Nah setelah itu baru kita bicara dengan Pak Kapolri kalau seandainya ada keengganan, jadi Pak Kapolri akan perintahkan kepada unit bagian penindakan kan pastinya untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang nggak mau berubah. Kalau nggak mau berubah untuk kebaikan negara kan kebangetan gitu kan. Iya, betul. Berarti kepentingan siapa yang mau dipakai gitu kan. Betul. Karena kemaslahatan bersama ini paling penting, Pak, betul ya. Jadi kalaupun tadi ada yang enggan, berarti ada unit khusus ya Pak yang melakukan penindakan. Tipikor pastinya. Betul. Dan dari jumlah personil yang ada saat ini di Satgasus, apakah sudah mendukung kinerjanya? Apakah justru merasa kayaknya personilnya perlu tambah nih, atau sudah cukup segini aja? Nah, kemudian, itu, kemudian program kerjanya Pak untuk tahun 2023 ini bagaimana? Ini kan bisa dibilang suka dukanya mengatur SDM. Ya, betul. Kita hanya awalnya 42, sekarang tinggal 41. Itu modal kapital yang kita punya. Kalau mau tuntutan kebutuhan ya besar sekali. Ya pencegahan itu seperti Pak Kapolri sampaikan itu kan, dia niatnya kan mau bentuk suatu korps, itu besar sekali. Nah kita hanya 42. Nah sementara ini kita coba dari 42 ini kita maksimalkan. Jadi kalau tadi butuh personil ya butuh banyak. Kita ya sementara 42 ya sebatas 42 ya kita bisanya apa kita maksimalkan. Makanya sementara ini hanya beberapa KL, belum langsung masuk ke pemerintah daerah. Pengennya sih masuk semuanya, tapi karena tenaganya kurang ya kita dari 42 itu kita bikin cuman ada 6 tim lah, dari masing-masing 6 itu megang sekitar 2 atau 3 penugasan. Itu juga lumayan buat mereka. Baik. Dan memang begini ya, kalau terkait dengan jumlah personil ya, tentunya tadi yang bilang Pak Heri kita optimalkan yang ada. Dan kegiatan pencegahan ini semakin lama akan membuat kementerian lembaga juga merasa perlu kepada kita. Dan sekarang sudah mulai banyak ya Pak Heri ya, bahkan dari beberapa BUMN pun sudah mulai sounding, bisa nggak kami dibantu juga gitu kan. Tapi karena keterbatasan personil ya kita bilang, lu bulan depan ya atau tahun depan ya gitu kan. Ada timeline-nya berarti Pak. Iya, kita atur waktunya karena memberikan beban yang terlalu banyak kepada unit kerja atau bidang unit yang timnya yang bekerja, tentunya akan bisa juga membuat dia nggak efektif bekerja, karena kan pencegahan itu kerjanya betul-betul soft dan nggak bisa paralel yang terlalu banyak gitu. Dan satu hal lagi saya tambahkan, kita pakai strategi multiplier effect. Jadi kan, ya mungkin kita hanya untuk Kemensos hanya 6 orang misalnya, tapi kan nggak hanya untuk ngalih pekerjaannya nggak hanya 6, karena dari pihak internalnya kan kita mengajak.
dari mereka juga ikut involve, jadi tim ini jadi lebih besar, termasuk dari unsur dari pihak eksternalnya itu. Nah itu tadi berarti harus dioptimalkan ya Pak dengan jumlah personil yang ada, bahkan akhirnya harus membuat jadwal-jadwal khusus untuk melakukan kunjungan begitu ke kementerian lembaga yang membutuhkan bantuan istilahnya di sini untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah terakhir dari Pak Heri, dari Pak Novel tentang harapan adanya Satgasus ini seperti apa? Silakan, mungkin dari Pak Heri dulu. Nah, ini kalau harapan kan tentunya dari Pak Kapolri sendiri kan, tapi kami menangkap pertama nih, pencegahan itu sejalan dengan presisi dan unsur prediktif. Karena pencegahan itu memprediktif, mencegah, prediktif satu kan, sejalan dengan itu. Kedua, kami merasa menunjukkan bahwa Polri itu kan berubah sekarang. Ya, Polri itu berubah. Dia sudah mengedepankan pencegahan korupsi, dan tentunya juga perubahan itu ke internal nanti berdampaknya, karena kan perubahan nggak mungkin kita melakukan berubah sementara kita nggak melakukan perubahan. Itu dampak nanti. Ini sejalan dengan presisi itu ya Pak, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, karena semuanya harus transparan sekarang di era yang digitalnya sekarang semua serba cepat, bahkan netizen pun bisa begitu menjadi detektif begitu yang bisa melaporkan informasi terkait adanya mungkin dugaan tindak pidana korupsi gitu. Ada lagi mungkin Pak harapan? Tadi saya lebih yang utamakan dari kan. Kami kalau melaksanakan tugas tentunya kan udah bawanya kan karena Polri kan, dan kami terus menjaga image tadi kan. Polri sekarang berubah, dan kami lihatlah contohnya kami di lapangan. Kami kalau di lapangan kan terus terang Mbak, kami masih bawa istilahnya kebiasaan kita lama masih tetap. Kalau kita di lapangan nggak bisa antar jemput. Itu hal kecil tuh Mbak, kecil. Itu tapi kita menunjukkan bahwa kita memang seperti ini. Makan kita bayar sendiri, nggak dibayarin ya. Seperti profesional itu. Ya Pak. Nah seperti itu kita menunjukkan bahwa kita berubah. Padahal makan itu bukan gratifikasi, mungkin memang ingin menjamu begitu. Iya, tapi kalau dalam konteks dalam penugasan nggak bisa dong. Nggak bisa. Tidak membebani. Kita melayani. Karena ada anggaran negara kan. Jadi berarti kalau Bapak datang begitu, apakah misalnya ada jamuan pun tidak ikut makan bareng begitu ya Pak? Enggak juga. Tapi kalau ada jamuan yang sudah tersedia ya kita tidak ada masalah. Nggak masalah, makin baik. Artinya kan kita menjaga tadi. Kami sekarang Polri seperti ini, gitu. Betul. Berarti ini ya salah satu etalase Polri juga ya Pak untuk Kementerian Lembaga, bukti bahwa tadi transparansi, kemudian juga responsibilitas tanggung jawabnya yang sudah ditunjukkan oleh Bapak beserta tim. Kemudian kalau dari Pak Novel, gimana Pak? Kalau gini, tentunya kita berharap kontribusi Polri untuk upaya mencegah korupsi bisa lebih besar lagi dan lebih luas. Bisa dibayangkan seandainya pola pekerjaan yang kami lakukan ini kemudian sudah terbakukan, dan itu bisa dilakukan oleh Polda-Polda contohnya, maka itu akan jauh lebih luar biasa apabila bisa membantu upaya pencegahan yang terjadi, yang dilakukan di daerah-daerah, dan itu tentunya jauh lebih efisien daripada melakukan pencegahan yang jalannya dari pusat gitu kan Pak Heri. Dan tentunya apabila kontribusi dari Polri itu semakin kuat untuk upaya pencegahan korupsi ini, tentu kepentingan negara untuk menutup kebocoran-kebocoran dari anggaran negara maupun juga kebocoran-kebocoran penerimaan yang harusnya masuk kepada negara itu bisa jauh lebih optimal, dan itu akan berdampak kuat kepada kepentingan masyarakat. Banyak contoh kasus di mana terjadi korupsi yang seharusnya itu menjadi haknya masyarakat di level bawah. Kita bisa lihat dari bantuan sosial, kita bisa lihat dari masalah yang terkait dengan petani, masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat di level bawah. Dan kalau Polri bisa mengambil posisi itu dengan lebih besar lagi kontribusi yang dilakukan, pastilah kepentingan masyarakat itu betul-betul kita bisa bantu, dan tentunya itu akan memperkuat atau membuat Polri lebih dicintai masyarakat. Tentu kita semua ini harapan yang besar gitu ya, dan pastinya berproses. Semoga langkah demi langkah dilakukan dan semakin lama semakin baik. Semoga bisa menjamah sampai ke daerah-daerah ya Pak. Harus mungkin bisa. Tidak hanya di pusat saja. Jadi
tadi kita bisa menyelamatkan anggaran negara begitu yang Ya. seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa tadi harapan-harapan besar dari Pak Hari, dari Pak Novel juga bisa segera diwujudkan. Ya, harapan Pak. kita semua. Harapan kita semua tentunya ini harus bisa menjamah ke daerah-daerah Ya, begitu betul. ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga atas informasinya Sama-sama. yang telah disampaikan kepada Sobat Polri semua di sana. Sekarang sudah teredukasi, sudah paham Satgasus Tindak Pidana Pencegahan Korupsi ini apa sebetulnya. Mungkin sudah banyak yang paham, sudah mulai mengerti di sana. Terima kasih Bapak sekali lagi Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya datang ke Difumas Polri. Sampai bertemu lagi Bapak nanti Iya, dan juga sip. selamat bertugas kembali. Salam untuk seluruh personel di Satgasus Tindak Pidana Pencegahan Korupsi. Dan demikian Sobat Polri, tadi perbincangan kami sudah jelas dari mulai kapan pembentukannya, apa saja kewenangannya dan juga personilnya ada berapa hingga tadi proses pencegahannya itu seperti apa sudah dijelaskan. Semoga Sobat Polri semua bisa mengambil informasi yang baik dan bisa memahami bahwa kita semua adalah agen-agen pencegah korupsi yang sesungguhnya Pak, mulai dari diri kita sendiri gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Ibda Almira Sabira dan salam presisi.